Oke, halo guys, balik lagi di Free Driving Indonesia ya. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang file RAW lagi di Ibis Paint versi PC ya. Yang seperti yang saya bilang kemarin. Nah, sebelum saya mulai videonya, sebenarnya kemarin ada informasi yang salah guys ya. Jadi sebenarnya file IPV atau file mentah dari Ibis Paint itu bisa dibuka menggunakan aplikasi file manager bawaan. Ya, aku kurang informasi karena aku jarang mengotak-atik file manager bawaan ya. Dan itu waktu itu juga ada yang komen kayak gitu dan aku buktikan ternyata benar bisa. Dan caranya itu seperti ini. Oke, jadi di sini aku udah berada di file manager versi Xiaomi. Di sini kalian tinggal tap tahan aja. Kemudian kalian bisa tap icon kirim dan nanti akan muncul pilihan Ibis Paint dan kalian tinggal tap aja dan nanti akan secara otomatis dibuka di aplikasi Ibis Paint itu sendiri guys ya. Jadi kayak gitu caranya. Oke, jadi di sini aku udah ada di Google File. Jika kalian tap aja, itu nggak akan bisa ngebuka filenya. Jadi kalian harus tap tahan, dan kemudian kalian bisa pilih icon share yang satu ini. Dan setelah itu kalian bisa scroll ke bawah dan cari Ibis Paint, guys. Jadi kayak gitu caranya kalau di Google File ya. Nah oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya minta maaf jika saya memang memiliki banyak kekeliruan. Ya memang sering terjadi kayak gitu guys ya. Aku memang kurang wawasan karena aku bukan profesional gitu ya. Dan jika kalian nonton video aku itu coba untuk lihat di deskripsi, kalau enggak di komentar, karena biasanya ada informasi yang enggak aku masukin ke video atau ada masukan dari teman-teman kita yang lebih tahu gitu guys ya. Nah oke, jadi langsung saja kita mulai untuk pembahasan file IPV, gimana cara ekspornya, cara impornya gitu kan. Kemudian apakah file lain juga bisa dibuka di aplikasi Ibis Paint versi PC ini guys ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi di sini saya sudah ada di menu galeri ya, dan di sini cuma ada satu gambar karena saya nggak gambar lagi setelah ini ya, jarang pakai gitu. Aku lebih sering pakai Medibank, Saya 2 atau enggak Clip Studio Paint. Nah di sini untuk pertama-tama aku akan ajari kalian gimana cara ekspornya atau menyimpan filenya. Nah di aplikasi Ibis Paint ini itu nggak ada shortcut keyboard untuk menyimpan file IPV-nya ya. Jadi nggak ada. Kalau di aplikasi-aplikasi PC lain menggambar di PC gitu ya, itu kan ada gitu. Contohnya ditekan Ctrl Shift plus S gitu. Jadi ntar akan kesimpan sendiri gitu. Tapi di sini nggak ada gitu ya, nggak ada untuk menyimpannya. Jadi kalian harus tap dulu gambarnya kayak gini ya, di tap dulu. Kok di tap sih, diklik maksudnya. Diklik dulu, kemudian kalian bisa lihat di sini di pojok kanan atas itu ada gambar kotak ya, semacam kotak gitu. Kemudian ada tanda panahnya, kalian bisa klik aja dan kemudian kalian tinggal pilih mau di save di format apa gitu. Dan di sini saya akan praktekkan di Ibis Paint artwork ngomongnya susah, IPV lah pokoknya ya. Jadi tinggal diklik aja. Nah di sini kalian bisa pilih yang save file ya, save file. Kalau ada aplikasi khususnya mungkin bisa langsung tersimpan gitu ya, tapi di sini cuman bisa di save file ini, di bagian save file ini. Jadi kalian tinggal save aja, dan di sini saya akan taruh di dokumen dan aku akan ubah namanya mungkin ya, ubah namanya menjadi Ayaka 3 gitu ya, kayak gitu aja. Terus tinggal di save aja. Oke, dan sekarang kita coba lihat tadi di dokumen ya. Nah ini dia Ayaka 3 IPV gitu cara untuk mengekspor ya atau menyimpan file gambar kalian, file mentahnya di Ibis Paint ini ke storage komputer kalian. Nah sekarang gimana caranya untuk melakukan import gitu ya. Melakukan import di sini juga nggak ada shortcut untuk melakukan import atau memasukkan atau membuka file mentah dari Ibis Paint ini. Bahkan jika kalian buka ini ya, tanda tambah ini ya untuk menambah karya, nah kalian tidak akan menemukan yang namanya open file mentahnya gitu ya. Walaupun ini pakai apa namanya import pictures kayak gini ya. Nah tadi saya simpan di dokumen. Nah setelah digeser-geser nggak ada filenya, cuma ada folder-folder aja gitu ya. Nah caranya itu kalian harus buka file explorer ya yang ada di sini gitu, yang ada di PC kalian. Dan di sini saya sudah sambungkan handphone saya ke PC saya dan saya akan buka ya beberapa file yang sudah saya siapkan di sini. Di mana ya? Bentar. Nah ini dia.
di sini ada Photoshop untuk PSD dan EPV. Nah, dua file ini saya akan coba untuk menjelaskannya, apa keunggulannya dan apa fungsinya gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan copy dulu. Saya akan taruh di dokumen aja biar lebih cepat ya. Nah, oke guys, jadi ini dia udah ada. Nah, sekarang saya akan coba import yang Ibispen EPV ini ya. Jadi caranya kalian tinggal klik 2 kali aja kayak gini. Nah, nanti akan langsung masuk ke ini ya, ke karya gitu. Jadi kalian tinggal lanjutin aja, dan layarnya juga layarnya juga masih terpelihara. Nah, seperti ini, bahkan foldernya juga masih ada ya. Dan satu lagi yang tadi yang PSD ya. Nah, untuk file PSD ini karena aku punya Ibispen, jadi kedeteknya itu bisa dibuka di Ibispen. Tapi kalau aku punya Photoshop, nanti kebukanya otomatis di Photoshop. Jadi untuk cara bukanya sebenarnya kalian harus klik kanan, kemudian open with, dan pilih Ibispen atau semacamnya ya. Ini ada banyak pilihan ini ya. Itu contohnya ya. Kalian tinggal klik aja dan nanti akan masuk ke Ibispen sendiri. Nah, seperti ini, jadi masih bisa dibuka ya untuk file PSD ya di Ibispen ya. Sepertinya file PSD itu memang pasaran banget gitu, bisa dibuka di banyak aplikasi gitu. Nah, sekarang gimana kalau file lain dibuka di sini gitu ya? Jawabannya itu nggak bisa aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini saya punya illustration 01 dari Eclipse Studio Paint, itu nggak bisa dibuka di Ibispen ya. Di klik kanan, kemudian open with, itu nggak ada pilihannya, jadi cuman bisa dibuka di Eclipse Studio Paint aja. Dan kemudian untuk Krita juga sama aja ya. Di sini aku punya file Krita kalau nggak salah. Bentar ya, aku cari dulu. Oke, ini dia udah ketemu ya. Jadi di sini file Kritanya. Nah, di sini ada file Krita, filenya itu .kra gitu. Dan di sini juga nggak bisa. Dan di share juga nggak bisa. Di share malah perginya ke email sama ke note. Ya, aku kira bisa ya, kayak di itu di apa, file manager versi Xiaomi atau Google File gitu ya. Tapi aku kurang begitu paham tentang ini. Jadi jika kalian punya masukan, tolong isi di komentar ya, supaya yang lain juga tahu gitu. Karena walaupun gini-gini, aku juga wawasan aku kurang begitu luas gitu. Oke, jadi file yang bisa dibuka di Ibispen itu hanyalah file file PSD Photoshop sama file EPV dari Ibispen itu sendiri ya. Nah, kemudian gimana kalau diekspor ke ke Eclipse Studio Paint? Nah, di sini aku udah coba ya guys ya, di handphone aku udah coba di Eclipse Studio Paint ini. Jika kalian tekan, nanti kalian harus masuk menggunakan akun Eclipse Studio Paint kalian, dan ini itu bertujuan agar karya EPV kalian itu bisa dibuka di Eclipse Studio Paint. Tapi sayangnya jika kalian ekspor lagi dari Eclipse Studio Paint ke file manager ya, itu formatnya tetap EPV bukan clip gitu ya. Dan ini juga jika kalian sync in itu ntar kesimpannya di cloud dulu, baru kalian bisa taruh di galeri Eclipse Studio Paint dan bisa kalian lanjutkan gitu guys. Tapi nggak bisa dibuka ya, kalau file asli dari Eclipse Studio Paint itu nggak bisa dibuka gitu. Tapi file EPV dari Ibispen itu bisa dibuka. Tapi setahuku cara bukanya itu dari sini ya, dari sync in ini. Aku belum coba kalau yang dari luar ya, dari filenya itu. Mungkin aku akan bikin video yang terpisah aja, karena aku baru observasi sampai segini aja. Nanti aku akan kasih info lagi guys ya. Nah, sekarang aku akan kasih perbedaan. Nah, yang berkacamata ini tadi adalah PSD ya, kalian bisa lihat ini ya. Nah, lihat ya, ini dia yang ini berkacamata itu adalah file PSD, sementara yang Ibispen ini adalah Fairwidger ini ya, yang merupakan EPV. Nah, apa bedanya kalau file PSD dan file EPV ini? Kalau file PSD itu nggak bisa di timelapse, meskipun kalian menggambarnya di Ibispen itu menggunakan timelapse ya, itu nggak bisa di timelapse. Aku kasih contoh ya, ini aku akan play timelapse-nya. Nah, cuman kayak gitu aja cuy ya. Kalian bisa praktekkan sendiri ya di rumah atau di handphone kalian gitu. Coba ekspor ke PSD, dan kemudian yang satunya ekspor ke EPV, kemudian
kalian bandingkan gitu, satu gambar yang sama juga nggak apa-apa guys ya. Nah untuk yang ini ya, yang EPV itu bisa guys ya, kalian bisa ya, kalian bisa timelapse. Nah ini timelapse-nya sama persis dengan file aslinya, walaupun ini adalah file kopian dari yang sebelum yang ada di aplikasinya gitu ya, tapi tetap masih bisa dijalankan gitu guys ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi jika misalnya saja ada yang membagikan file EPV, file mentah EPV di situs-situs gitu, itu bisa kalian pelajari cara gambar posenya kayak gimana gitu, bisa ya untuk EPV-nya. Jadi kalian bisa setel aja atau kalian bisa play aja untuk video timelapse-nya, dan nanti kalian bisa lihat gimana orang itu gambarnya gitu, dan kalian bisa buka foldernya ya, folder filenya atau file kayak gini ya, kalian bisa buka misalnya saja diedit gini ya. Nah kalian bisa buka ya. Nah bisa buka dan nanti kalian bisa lihat gitu blend mode apa aja yang dia pakai, dan kemudian layernya ada berapa yang dia pakai. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi kalau file mentah itu memang penting sih ya. Nah oke, jadi kayak gitu ya guys ya untuk eksperimen dari file mentah di EVS Paint ini ya. Aku udah coba buka semua, mulai dari file Krita, kemudian file Clip Studio Paint itu nggak bisa dibuka, dan aku berkesimpulan juga file dari SAI 2 juga nggak bisa dibuka di sini gitu. Yang bisa itu adalah PSD sama EPV itu sendiri gitu ya. Jadi cuman itu aja. Untuk file-file lain aku belum pernah coba ya. Contohnya kayak file dari aplikasi Medibank gitu ya. Oh ya, aplikasi Medibank aku punya guys ya. Kita coba aja sekalian. Nah ini dia, ini ada aplikasi Medibank ya, kita coba buka. Nah nggak bisa guys ya, Medibank juga khusus ada di Medibank aja, nggak bisa dibuka di aplikasi lain gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya. Nah oke guys ya, jadi cukup itu aja video yang bisa saya berikan ke kalian semua, dan semoga aja bermanfaat ya. Aku sendiri kurang tahu karena file mentah ini atau file raw ini itu benar-benar menarik untuk diulik guys ya, karena file raw itu adalah file paling penting dalam digital art gitu. Biasanya ada orang yang pesan digital art itu biasanya minta file raw-nya supaya dia bisa ngedit-ngedit, bisa dipelajari lagi gitu. Biasanya kayak gitu kalau seorang digital art ya harus memiliki file raw gitu, karena kadang-kadang itu ditanyain gitu sama customernya. Nah oke guys ya, jadi thank you banget udah nonton. Dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja ya. Dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan aku juga open komisi jika kalian mau pesan gambar secara pribadi ya, entah itu fan art atau karakter original kalian bisa DM aku aja, linknya ada di deskripsi. Dan sekali lagi saya minta maaf jika misalkan saja saya salah menyebutkan kata atau istilah yang ada di dalam video ini ya. Saya minta maaf karena saya sering melakukan kesalahan seperti itu ya. Dan juga jika ada masukan dan sesuatu atau ilmu yang kurang di video ini, dan jika kalian mengetahuinya, kalian diperbolehkan untuk share di kolom komentar ya, untuk teman-teman kita yang masih pemula ya, dan juga membagi ilmu lah ya. Oke guys ya, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.